Oke. Terakhir, kuis udah ya. Sudah kuis ya. Nilainya juga udah saya share ya. Itu kuisnya sebetulnya, bentar mana ya? Itu buat jurnal penyesuaian 10 poin. Terus laporan keuangan itu 15, 25, 30, 48 poin kan. Jadi sebetulnya saya tuh udah kasih nilai kamu 52 poin. Kamu cuma butuh 23 poin minimal di KKM tuh. Kan itu poin total poinnya cuma 48 kan. Nah, sebenarnya tuh saya kasih 52 plus 52 poin. Ya. Jadi untuk mengerjakan kuisnya harusnya sih harapannya mah dapat 100 semua ya. Karena udah saya bantu 52 poin tuh, setengahnya udah saya kasih. Ya, tapi yang dapat 100 cuman nggak semua. Terus kan itu materinya juga sama tuh, soalnya sama, cuman angkanya doang yang saya ubah. Harusnya sih itu kesempatan bisa dapat 100, tapi yang 100 nggak semua, ya. Padahal boleh lihat catatan, itu mah sama persis sama, cuman ganti angka saya. Ya, jadi tapi saya bisa ketahuan di situ siapa yang benar-benar selama ini ngikutin belajar, atau yang setengah-setengah, atau yang nggak ikut. Nah, saya bisa ketahuan di situ jadinya, ya, karena soalnya benar-benar persis sama. Oke ya, kita bahas dulu. Masih banyak yang salah, terutama di ada yang malah nggak diisi, jurnal penyesuaian benar-benar kosong. Waduh, itu 10 poin. Kosong, benar-benar kosong melompong. Padahal itu sama persis dengan yang kita latihan. Kita belajar, angkanya sama, angkanya doang. Transaksinya sama, angkanya doang yang saya ubah. Masih ada yang salah. Bahkan ada yang tidak diisi. Nah, tapi kan jadi ketahuan tuh siapa aja yang benar-benar ikutin, siapa yang enggak. Ya, dari situ tuh. Oke, saya share ya. Nih, sebelum masuk ke materi baru. Nah, saya share dulu nih. Nah, ini kan. Nah, ini soalnya nih, kemarin nih. Ya, yang susulan beda soalnya. Tapi saya cuma ubah angkanya juga. Soalnya sama, cuma angkanya doang yang saya ubah. Ya, nih. Ini yang bukan susulan berarti ya, nih kali ini. Ini ketika kita belajar jurnal penyesuaian, ingat ya, jurnal penyesuaian itu kan nggak semua akun disesuaikan. Transaksinya itu udah paling gampang kamu ubah jadi beban semua karena itu sudah dipakai. Ya, ada yang dihitung tapi nggak ditulis nama akunnya di sini, salah juga. Ya, karena di sini yang dibutuhkan adalah akun apa yang harus dicatat di situ. Ya, kalau lupa, kalau kuis masih oke. Nanti mid test sama esainya begini, jurnal penyesuaian, bikin laporan keuangan, sama plus nanti siklus penutupan. Kalau misalkan mid test, saya udah nggak bisa bantu kayak kuis lagi. Kayak kuis udah saya kasih 52 poin tuh setengahnya. Kamu tinggal butuh sekitar 25 poin buat ngebenerin. Itu juga saya masih kasih baik. Laporan keuangannya yang kalau misalkan salah, harusnya itu salah semua, 0. Hitungannya salah, harusnya itu 0 semua. Tapi saya masih kasih poin. Ya, kalau penempatan akun dan nominalnya benar, nah saya kasih plus poin. Ya, tapi kalau misalkan ini terjadi di mid, itu kacau berarti. Ya, saya sudah tidak bisa membantu. Jadi tolong perhatiin lagi. Lihat lagi materinya tuh. Lihat lagi materinya, pelajari baik-baik. Karena ini saya bilang ya, nanti mid test keluar lagi. Esainya semua kayak begini. Ya, nggak ada esai teori, hitungan semua. Ya, nih, ini kan jurnal penyesuaian yang ada 5 yang harus disesuaikan. Ingat, ya, paling gampang, kan ini untuk menyesuaikan kondisi yang sebenarnya nih, di akun-akun yang harus disesuaikan. Jadi, yang pernah saya bilang, mending jadiin beban semua. Pasti debitnya beban semua. Itu udah paling gampang. Mau apapun itu nanti transaksinya, jadiin beban semua.
Ini udah paling gampang nih. Apapun nanti transaksinya, jadiin beban semua. Pasti debitnya beban semua nih. Ini udah paling gampang. Nah, udah paling ingat itu. Kalau transaksi penyesuaian, jadiin beban semua. Contoh nih yang A. Jumlah pembelian perlengkapan. Nih, perlengkapan pembeliannya 750.000. Setelah dilakukan pemeriksaan nih di akhir bulan tersisa 325. Berarti berapa yang terpakai? Di awal 750, nilainya di akhir setelah dihitung 325. Nah, yang kepakai itu disebut beban. Ya, yang harus dihitung. Nah, berarti tinggal dikurangi aja nih 750.000 dikurangi 325. Berapa? 425.000. Udah pasti nih 425.000. Debit kredit pasti sama. Nah, tinggal akun apa yang terpengaruh di situ. Nah, kamu lihat di sini orang menjelaskan tentang perlengkapan berarti jadi beban perlengkapan. Nah, kreditnya ya perlengkapan. Akun perlengkapan. Tuh, selesai. Dapat 2 poin. Ya, jadiin beban semua udah pasti jurnal penyesuaian yang paling gampang. Ingatnya nanti kalau ketemu soal ini nih di Meet nih ketemu lagi begini, jadiin beban semua, pasti debitnya beban semua. Tinggal kamu lihat akun apa itu yang dijadikan beban. Ya. Terus yang kedua nih, penyusutan gedung ditetapkan 10% dari nilai gedungnya 275 juta. 10% dari 275 juta. Berapa? 27 juta 500. Oh, sama pasti debitnya nih sama kreditnya. 27.500. Beban apa? Ini akun apa nih yang disusutkan? Gedung. Ya. Berarti apa nih? Mau dimasukin beban apa nih? Beban penyusutan gedung. Nah, ingat kalau misalkan dia penyusutan aset, berarti ada yang namanya akumulasi penyusutan gedung. Nah, nilainya sama. Udah tuh, penyusutan gedung. Jadi beban penyusutan gedung 10%. Yang C sama, penyusutan kendaraan ditetapkan 25% dari nilai kendaraan sebesar 150 juta. Berapa 25% dari 150 juta? Nah, tinggal dihitung aja tuh, 10%-nya 15 juta, 20%-nya 30 juta, berarti 37.500 kan? Benar nggak? 37.500. Ya, seperempatnya tuh dari nilai kendaraan, penyusutan kendaraan. Ya. Nah, berarti tinggal beban apa nih? Dicatat sebagai beban apa ya? Beban penyusutan kendaraan. Kan akunnya akun kendaraan. Nah, kreditnya akumulasi. Nah, udah tuh. Selesai. Kalau aku aset ya, gedung, kendaraan, mesin, ya, peralatan, itu ingat kreditnya ada yang namanya akumulasi penyusutan aset. Nah, ini dicatat di kredit. Tapi debitnya pasti beban semua karena anggap itu sudah dipakai, saya bilang. Beban-beban itu dianggap udah dihitung, udah pernah kita pakai, ya. Nah, yang D, gaji yang masih belum dibayar. Berarti beban gaji. Ya. Nah, berarti kreditnya apa nih? Belum dibayar, ya berarti utang kan? Senilai 240.000. Nah, udah masukin angkanya. Yang terakhir, yang bagian E, sama nih, jadi beban.
Beban apa di situ yang sudah dipakai? Pasti namanya beban juga. Karena kita masukin jadi beban. Kemarin ada nih catat dua-duanya, salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Ya, kamu mau catat sebagai beban atau sebagai aset, nggak usah dicatat dua-duanya. Pilih salah satu aja. Ya, yang paling gampang jadiin beban. Contoh nih, sewa dibayar di muka tanggal 1 Januari 3.600.000 buat masa 1 tahun. Nih, ini tanggal berapa? Ini tanggal 31 Januari, berarti baru 1 bulan. Ya, nah ini beban, kita jadi beban aja kan udah dipakai 1 bulan. Beban sewa. Ininya sewa dibayar di muka. Beban sewanya berapa? Lihat nih, dia bayar tanggal 1 Januari buat 1 tahun 3.600.000. Berarti sebulannya berapa? Dibagi 12 aja, 3.600.000 bagi 12. Kan ini baru 1 bulan nih. Baru terpakai 1 bulan. Ya, berarti tinggal dibagi 1/12 kali 3.600.000. Berapa sebulannya? 300.000 kan? Nih kalau kamu catat sebagai beban. Kalau kamu catat sebagai aset, kebalikannya. 11/12 kali 3.600.000. Nah, karena saya catat sebagai beban, saya bilang udah mending jadiin beban semua karena ini sudah terpakai. Jadi beban sewa. Ya, di kreditnya sewa dibayar di muka karena nilai sewa dibayar di mukanya pasti berkurang karena sudah dijadikan beban. Nah, begitu. Nih ya, ingat nih yang jurnal penyesuaian seperti ini. Ya. Oke, berikutnya nih ya. Berikutnya ini membuat laporan keuangan. Ya, yang bagi dua dulu nih di sini layarnya biar bisa di ini. Nah, yang kemarin seperti biasa, kalau saya senang mending kamu pastikan dulu, tentukan dulu akun-akunnya apa saja ya yang akan dibuat dalam laporan keuangan. Kemarin saya kan kasih contoh. Sebetulnya ini sudah berurutan dari aset, utang, modal, pendapatan dan beban itu udah saya buat berurutan. Ya, sesuai dengan urutan karena ini sudah masuk di daftar saldo setelah penyesuaian. Mencatatnya pun harus memang berurutan, tidak boleh berantakan. Harus dijadiin satu dulu, aset dulu. Ya, contoh di sini aset mana yang termasuk aset nih? Kas sampai ke ini nih. Ini akan dihitung sebagai aset. Nih, aset nih. Lalu utang nih. Ingat nih, masih ada juga kemarin pendapatan diterima di muka malah dicatat sebagai pendapatan. Salah. Ini dia tempatnya aja udah barengan utang, bukan pendapatan. Ingat, pendapatan diterima di muka itu, kamu udah terima duit, tapi kamu belum kerja. Kamu belum mengerjakan kewajiban kamu, ya utang namanya. Ya, walaupun namanya pendapatan. Nah, ini nih. Kemarin ada juga pendapatan, udah jelas berkali-kali saya bilang. Ya, ini termasuk utang. Ya. Terus berikutnya, nih akun-akun modal, ada modal dan prive. Nih tandain boleh tuh. Ini pendapatannya cuma satu nih, pendapatan jasa doang yang dihitung sebagai pendapatan. Kalau ini mah utang, pendapatan diterima di muka. Lalu beban. Nih, ini udah urutan, udah saya permudah. Nah, tinggal kita susun. Menghitung apa dulu nih? Yang pertama yang ditanya, harus buat laporan laba rugi dulu. Udah dikasih keterangan di sini nih, pendapatan dikurangi beban. Pindahin aja nih, pendapatan jasa. Nih, 4.900.000, tinggal di copy sini. Nah, tuh. Total pendapatannya 4.900.000 ya, 49.000 gitu. Nah, tuh. Ya.
Masukin tuh. Total pendapatannya cuma 49.000 karena cuma satu pendapatan ini. Ingat, kalau kamu masukin pendapatan diterima di muka, itu udah otomatis salah. Nanti mites kalau kamu masukin pendapatan diterima di muka di sini, otomatis ini laporan keuangannya 0 nilai, salah semua. Karena dari awalnya salah, pasti nanti ke bawahnya ini salah, ke sininya salah. Ya, saya ingetin lagi tuh. Jangan sampai terpengaruh dengan ini nih, pendapatan diterima di muka. Ingat, ini tuh utang. Lalu tinggal masukkan ini, beban gaji. Nih, beban-beban semua nih, udah dikelompokkan, tinggal dihitung. Tuh. Berapa total bebannya? Hitunglah. Pakai kalkulator boleh. Ya, sengaja saya pakai Microsoft Word supaya kamu bisa sambil hitung. Bisa benar-benar dihitung pakai kalkulator lah dan sebagainya. Tinggal dihitung tuh 16.000 tambah 5.000 ditambah 3750 tambah lagi 3.000 tambah lagi 3.000 tambah lagi 2850 tambah lagi 2125 tambah 925 tambah 900 tambah 540 tambah 375. Nah, hasilnya 38.465. Tinggal dikurangi pendapatan, kurangi beban. 49.000 dikurangi 3.8465, 10.535, 10.535. Nah, benar nggak begini? Nah, tuh. Ini ya, kemarin ada yang jawab benar nggak nih? Kalau yang saya kasih nilai 100 berarti benar. Nah, baru tinggal dimasukin nih. Pendapatan udah, beban udah. Nah, tinggal sini lihat modal awal berapa, 90 juta, 90 ribu. Yang dihitung apa? Nih, ada laba bersih, masukkan dulu di sini laba bersih. Berapa nih laba bersihnya? Laba bersihnya 10.535. Ingat, dikurangi prive dulu atau prive. Prive-nya di situ 2.500 dikurangi. Nah, berapa jadinya penambahan modalnya? 8035. Berarti modal akhirnya tinggal ditambah 90.000. 98.035 ya. Tuh, temulah modal akhirnya. Nah, udah nih dihitung nih, pendapatan udah, beban udah, modal sudah, prive sudah, tinggal sisanya ini. Kas, utang, dan ini modal akhir di laporan posisi keuangan. Kamu tinggal masukin lagi sini. Yang termasuk aset lancar mana? Ini sudah dibagi nih, udah dikelompokkan. Nih, dikelompokin, tinggal copy paste. Tuh. Aset lancar, peralatan ke akumulasi sampai ke akumulasi. Nah, ingat ini dikurangi, akumulasi dikurangi ya. Bukan ditambah kalau akumulasi, ditambah. Pakai tanda kurung aja nih, biar gampang menyatakan ini pengurangan. Tuh, udah, hitunglah berapa jumlah asetnya. Jumlah asetnya 15.475 ditambah 800 tambah 16.000 tambah 1.500 tambah 360. Nah, 34.135. Aset tetapnya 18.500 ditambah 75.000 dikurangi 2.775 dikurangi lagi 18.750.
dengan 71.975. Nah, berarti tinggal ditambah 34.135 ditambah 71.975, 106.110. Nah, tuh. Betul. Dah, aset sudah dihitung, sisanya nih utang. Utang lancarnya mana? Utang jangka panjang mana? Utang lancar ini nih, utang bunga dan pendapatan diterima di muka. Ini termasuk utang lancar, tinggal kamu masukin angkanya nih. Kopi sini. Total utang lancarnya berarti 3075. Nah, jangka panjangnya cuma utang bank. Utang bank. Nah, utang banknya berapa? 5.000 goceng. Berarti tinggal dijumlah nih. Modal akhirnya mana? Ini modal akhirnya 98035. Nah, kita hitung. Ya, total utang plus modal bener nggak? 3075 ditambah 5.000 ditambah 98.035. 106.110. Nah, seimbang. Selesai. Kalau kamu masukkan pendapatan diterima di muka, ini salah nih pasti. Bebannya, labanya salah, modalnya salah, ininya juga pasti salah. Ini salah, ini salah, ini salah. Udah otomatis itu. Ya, nah ini ya. Jadi hati-hati. Walaupun gara-gara satu akun, itu bisa jadi salah semua. Ya, ini menyusun laporan keuangan. Ya, sekali lagi, saya kasih contoh lagi ya. Saya kasih contoh soal yang susulan, karena yang susulan beda soalnya. Saya ubah juga angkanya sama, tapi angkanya doang yang saya ubah. Yang susulan nih. Susulan, angkanya sama. Akunnya sama, tapi angkanya beda. Tapi ya cara buatnya sama, ngerjainnya sama lah. Nggak ada yang beda. Yang mana nih? Bagi dua dulu layarnya. Nah, susulan kuis. Nah ini. Nih, yang susulan saya ubah juga nih. Tapi sama akunnya, cuma saya ganti angkanya doang. Nih, sama 55-nya sama nih, cuman angkanya yang saya ganti. Ya, nih. Kenapa saya angkanya ganti? Supaya menghindari ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Ya, mirip-mirip sebenarnya. Tapi kalau ini ketahuan nanti, ya. Nih, sama apapun transaksinya nanti yang ada di jurnal penyesuaian udah pasti debitnya itu beban. Beban, tulis dulu aja nih, beban. Itu pasti jadi beban. Itu paling gampang itu jadiin beban aja semua. Beban. Terus ini beban sama. Sama soalnya, cuma beda angka doang. Nih. Sama, lihat nih, pembelian perlengkapan 150.000. Setelah dilakukan pemeriksaan, sisanya 32.500. Berarti kita tahu dulu jumlahnya tuh berapa. Penyesuaiannya berapa banyak perlengkapan yang terpakai. 150.000 dikurangi 32.500. Berapa tuh? 117.500. Nah, kelebihan tuh. Uraiannya, akun apa yang terpengaruh dari transaksi penyesuaian ini? Ya sudah jelas, orang di sini adanya akun yang pembelian, perlengkapan,
berarti termasuk ke beban perlengkapan karena itu yang sudah dipakai. Ya. Kreditnya apa dari mana? Dari si perlengkapan. Karena pasti nilai perlengkapannya juga berkurang karena sudah dipakai atau sudah dijadikan beban. Akunnya pasti berkurang perlengkapannya. Tuh, sama. Penyusutan gedung ditetapkan 10% dari nilai gedungnya 375 juta. Berarti 37.500. Tuh. 37.500.000. Kita hitung tuh. Beban apa di sini? Berarti beban penyusutan sama penyusutan gedung. Kreditnya apa? Ada namanya akumulasi penyusutan gedung. Kalau gedung, kendaraan, mesin itu harus ada yang namanya akumulasi. Apa itu akumulasi? Baca lagi materinya. Ya, atau lihat Google, sekarang bisa dilihat di Google, ya. Lalu yang C, penyusutan kendaraan. Berarti ini beban penyusutan kendaraan. Ini akumulasi penyusutan kendaraan. Tuh, berapa? Tinggal dihitung. 25% dari 750 juta. Berapa tuh? 25% dari 750 juta. Kita hitung saja. 150 juta dikali 25%, 187.500. 187.500. 187.500. Nah, tuh. Itu beban penyusutan kendaraannya nih, 25% dari 750 juta. Lalu berikutnya yang D, gaji yang belum dibayar. Ya berarti beban gaji 140.000. Kreditnya apa? Utang lah. Utang. Oke. Nah, utang gaji. Kreditnya 140.000. Nah, terus yang ketiga nih, yang kelima, yang E. Jadiin beban lagi pasti nih, beban sewa. Ya, atau misalkan transaksinya iklan dibayar di muka, berarti beban iklan. Ini sewa dibayar di muka akunnya, berarti akunnya jadi beban sewa. Ini berarti sewa dibayar di muka. Nah, hitung di sini. Kalau tadi itu untuk masa 1 tahun. Nah, ini untuk masa 3 tahun. Nih, soalnya beda, saya ubah dikit nih. Berarti berapa nih? Ini yang baru dipakai 1 bulan. Tapi dia bayar 3.600.000 untuk 3 tahun. Berarti 3 tahun itu berapa bulan? 3 tahun kan 36 bulan. Berarti yang sudah dipakai 1 bulan nih, karena baru di Januari. Berarti 1/36 kali 3,6 juta. Berapa yang sudah terpakai sebulannya berarti? 100.000 kan? Nah, berarti beban sewanya 100.000 di sini. Kalau tadi dia 300.000, ini 100.000 karena untuk masa 3 tahun. Kalau tadi kan dia bayar 1 tahun. Berarti dibagi 12. 1 bulannya 300.000. Kalau ini 3.600.000 untuk 3 tahun. Berarti 1 bulannya 100.000. Nih. Gitu ya. Nih, tentang jurnal penyesuaian. Ya, banyak, baca lagi bukunya, e-booknya yang pernah saya kasih. Di Google juga ada, kamu lihat di YouTube juga ada penjelasannya, banyak. Ya, banyak informasi. Cuman intinya ketika kamu mau menyusun jurnal penyesuaian, ingat, jadikanlah semuanya itu beban. Catat di debit bebannya, ya sesuai dengan akunnya apa, transaksinya apa. Ya, ini nih.
Dicatat sebagai harta boleh nggak ya? Boleh, silakan aja. Tapi yang paling gampang udah jadiin beban karena itu sudah dipakai. Ya, nggak usah pusing mikirin yang ini, mending yang sudah dipakai dianggap udah selesai, kurangin aja angkanya. Kayak ini nih, sewa di Bari Bukan udah kepake sebulan. Ya udah kurangin aja angkanya. Ya. Nah, ini nih. Lalu berikutnya sama. Bikin laporan keuangan, tapi ini juga angkanya saya ubah-ubah. Ya, yang susulan nih, kemarin susulan. Ada yang saya ubah juga. Ya. Nih, berarti yang ini yang nih. Sama nih. Pasti yang pertama harus dibuat itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi menghitung pendapatan dan beban. Nih, ingat lagi. Kalau kamu bingung, coba klasifikasiin dulu satu-satu mana yang termasuk aset. Nih. Ya, ini aset tetap dan aset lancarnya nih. Tandain dulu. Warna kuning boleh. Nih, ini sudah berurutan juga sama utang. Akun utang. Tuh. Ini akun modal. Pisahin dulu biar nggak bingung. Pendapatan jasa. Tuh. Beban-beban. Dari beban gaji sampai ke beban lain-lain. Tuh, ini sudah berurutan. Pasti sudah berurutan. Ya, karena memang aturannya seperti itu. Tinggal dihitung pendapatannya berapa, bebannya berapa. Lihat lagi di sini. Ingat, bukan pendapatan diterima di muka ini ya, bukan termasuk pendapatan. Jangan nih, kamu lihat aja di sini ya. Ini udah berdasarkan urutan nama akunnya. Ya, logikanya loh kok pendapatan di sini, sedangkan ini kan di bawah sini pendapatan juga. Berarti ini memang bukan masuk ke pendapatan. Orang di sininya utang bunga, pendapatan terima bunga, ini utang lagi, berarti ini masuknya utang. Ya, gitu. Karena nggak mungkin si neraca saldo setelah penyesuaian ini posisinya beda-beda, nggak mungkin. Dan saya juga nggak bisa. Kalau misalkan saya menyusun seperti itu, kalian juga butuh waktu untuk menyusun lagi berdasarkan akunnya. Nah, biar mempermudah karena waktunya pun terbatas, jadi saya udah susun lagi nih. Kalian tinggal lihat aja, jangan sampai nggak teliti. Nah, masukin nih si pendapatan jasa 49.000 sama, saya nggak ubah ini, cuma ubah ada saya ubah dikit nih. 49.000 total pendapatannya 49.000 sama bebannya yang saya ubah, jumlah bebannya saya ubah kalau yang susulan nih, jumlah bebannya ini saya ubah ya, ini total bebannya kalau dihitung semuanya sama 49.000. Nah, tinggal dihitung pendapatan dikurangi beban 49.000 dikurangi 49.000, nol kan, nol. Nah, laba bersihnya berapa? Nol, kosong ya, nggak ada nih karena pendapatan dikurangi beban ya sama nol. 49.000 kurangi 49.000 ya nol, ya laba bersihnya nol. Ya sudah, sekalipun laba bersihnya ini nol, tinggal dimasukkan juga ke si modal awalnya ini berapa nih. Modal awal 90.000 sama, saya nggak ubah nih. Modal awal 90.000. Di sini ada laba dulu, masukin laba usaha. Labanya berapa tadi? 0. Ya udah 0, masukin. Lalu dikurangi Rive. Akun price-nya berapa? 2.500. Ingat ini dikurangi. Jadi, nah, kalau yang tadi penambahan modal di sini yang susulan udah saya kasih nih. Udah jelas pengurangan modal. Kenapa? Karena mengurangi modal. 0 dikurangi 2.500, hasilnya minus 2.500. Nah, tinggal dikurangi tuh. Modal akhirnya berapa? 90.000 dikurangi 2.500. Modal akhirnya jadi berkurang 87.500. Nah, dari sini kalian bisa lihat ya. Sekalipun pendapatannya dikurangi beban ini 0, ternyata perusahaan mengalami yang namanya pengurangan modal.
memang kalau dari pendapatan mungkin tidak rugi, artinya tidak mendapatkan kerugian lah ya istilahnya kan. Tapi di sisi lain, sisi modalnya berkurang karena ada dikurangi akun private. Jadi belum tentu kalau sekalipun itu untung, belum tentu juga itu menambah modal. Kalau misalkan ini private-nya banyak, si pemiliknya banyak ambil duit untuk kepentingan pribadi, karena ini mengurangi modal. Nah, ini sudah ketemu nih modal akhirnya. Nih, modal akhirnya udah ketemu 87.500. Tuh, masukkan saja ke sini. Nah, tinggal hitung lagi nih asetnya nih. Mana yang termasuk aset lancar, yang penggunaannya kurang dari 1 tahun. Lancar. Aset tetap dari peralatan kantor dan ada akumulasinya. Ini dihitung. Tuh, angkanya masukin juga. Nah, ini akumulasi mengurangi aset, berarti sebagai tanda kurangi, ya pakai tanda kurung aja. Tuh. Nah, udah tinggal dihitung berapa. Kayaknya sama deh total asetnya ini. Saya nggak rubah kalau aset kayaknya. Nih, tapi kita cek aja lagi ya, 15.475 tambah 800 tambah 16.000 tambah 1.500 tambah 360, 34.135. 34.135. Aset tetapnya sama, saya nggak ubah juga ini. 18.500 ditambah 75.000 dikurangi 2.775 dikurangi 18.750, 71.975 ditambah 34.135. Sama nih, ininya mah 106 110. Utang lancarnya juga sama, tinggal dimasukkan saja utang lancarnya. Utang lancarnya apa aja nih? Utang yang di bawah 1 tahun, utang bunga, ya masukkan angkanya. Paste 13.075. Utang jangka panjangnya sama utang bank. Utang banknya masukkan 5535. 5535. Nah, udah tinggal dijumlah. Utang plus modalnya berapa? 13.075 ditambah 5535 ditambah 88.750. Kayaknya modal akhirnya salah deh, Pak. Nah, modal akhirnya. Oh, ini 87. Iya, double 8. 87. Oke, terima kasih. Berarti dikuranginya 87.500 ya. 106, 106, tapi ini benar ya 87.500. Nah, 106 110 tuh, udah. Nah, sama. Kalau yang susulan kemarin, nah ini. Angkanya saya cuma ubah dikit di sini aja nih. Tapi caranya sama ya, intinya gimana cara kamu menghitung ini nih, akun-akun ini. Tapi sekali lagi, kalau kamu menghitung pendapatan diterima di muka ini dijadiin di pendapatan, udah ini otomatis salah. Ini salah, terus ini juga salah pasti, ini juga salah. Udah pasti otomatis salah, ya. Jadi kalau mites saya nggak bantu ya, nggak bantu poin ya. Jadi kok benar-benar harus teliti, ya. Esainya kayak begini sama, bikin laporan keuangan, jurnal penyesuaian lagi, sama nanti ditambah satu materi jurnal penutup nih di siklus penutupan. Gitu ya. Nah, ada yang tanyain dulu nggak?
mengenai menyusun laporan keuangan sama menyusun jurnal penyesuaian. Ingat ya, kalau jurnal penyesuaian, namanya juga penyesuaian, disesuaikan. Pastikan itu dijadiin beban aja, itu udah paling gampang. Ya, itu yang sudah paling gampang lah. Kalau misalkan kamu jadiin beban itu udah paling gampang istilahnya ya. Jadi nggak usah jadiin aset, tapi kalau mau jadiin aset juga boleh. Tapi jangan ditulis dua-duanya ya, kayak kemarin ada yang ditulis dua-duanya, jadi beban iya, asetnya dihitung lagi. Salah nanti, ke bawahnya juga dihitung salah, double nanti, hitungnya double. Ya, jadi pilih salah satu aja, mau jadi aset atau jadi beban. Tapi kan nggak semua aset dihitung seperti itu kan. Nah, itu. Nah, itu ya tentang kuis kemarin ya. Pastikan teliti ya, jangan sampai nanti pas meet salah. Tuh berapa poin tuh? Lumayan kan? 48 poin. 48 poin tuh lumayan tuh. Salah satu hilang tuh angus 48 poin. Remedial langsung nanti. Ya, jangan sampai tidak teliti. Nah, masih ada 15 menit lagi. Nggak tahu keburu nggak ya? Kalau nggak keburu ya dilanjut nanti ya. Atau saya jelasin dulu aja ini materinya nih. Berikutnya, kalau kita belajar kemarin ya, dari pertama kalian belajar siklus akuntansi perusahaan jasa, itu dimulai dari tahap pencatatan, nyata tuh semua berdasarkan bukti-bukti bukti-bukti transaksinya. Banyak tuh bukti-bukti transaksinya kan, dicatat di jurnal umum. Setelah di jurnal umum, setelah masuk jurnal umum, dihitung ya berdasarkan dan dicatat berdasarkan aturan pendebitannya ya. Itu juga jangan sampai lupa tuh. Ya. Di jurnal umum itu ada aturan pendebitan yang yang asetnya bertambah atau misalkan berkurang ya sama saldo normal. Nih. Itu ada aturannya, jangan sampai lupa juga ini. Misalkan ini aset bertambah. Kalau aset bertambah, catat di mana utang. Utang juga sama, modal, terus ada juga pendapatan sama beban. Pendapatan dan beban. Nah, ini aturannya ya, saya review dulu nih. Perjalanan kita sudah sampai mana. Nah, tapi ini jangan lupa ya, ada juga di catatan. Kalau utang aset bertambah, transaksi yang mengakibatkan aset bertambah, ya itu catatnya di debit. Kalau mengakibatkan aset berkurang, catat di kredit. Saldo normalnya ini di debit. Saldo normal ini nanti setelah masuk ke tahap penutupan tuh, sudah semua dihitung, semua tahap dilakukan, dicek, benar nggak semua aset ini saldonya harus di debit semua. Nah itu saldo normal tuh itu. Sama waktu awal sebelum mencatat transaksi yang akan terjadi. Dicek dulu benar nggak posisinya di debit semua jenis aset itu nominalnya angkanya harus di debit semua. Utang, kalau transaksi mengakibatkan utang bertambah catat di kredit, kalau utangnya berkurang catat di debit. Saldo normalnya di kredit. Nah ini jangan lupa lagi. Kalau mengakibatkan modal bertambah di kredit, modal berkurang di debit, saldo normalnya ini di kredit kecuali prive. Kalau prive itu di debit. Ya, ini jangan sampai lupa nih. Pendapatan bertambah dicatat di kredit, pendapatan berkurang catat di debit, saldo normal pendapatan itu di kredit. Ya, beban debit. Kalau bebannya berkurang di kredit, saldo normalnya di debit. Nah, kalau tadi diperhatiin di laporan tadi, di daftar saldo tadi, nah ini sudah sesuai urutannya nih. Si aset sudah di debit, utang udah di kredit, modal udah di kredit, privo sudah di debit, pendapatan di kredit, beban di
debit. Nah, ini jangan sampai tertukar. Ini ya. Ini buat mengingat lagi. Habis dicatat di jurnal umum, dipindahkanlah ke buku besar. Buku besar itu mengelompokkan akun-akun yang sama, ya, transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kas dipindahin di kas semua, ya, ada urutannya kas, piutang dan sebagainya tuh, ya. Nah, di kertas kerjanya ya. Ini penutup. Itu masih tahap pencatatan tuh, masih dicatat. Makanya kan di worksheet kalian ini dia berurutan. Kecuali ya buku besarnya ya, karena dia kan banyak tuh, tapi dia berurutan juga nama-nama akunnya. Nih, kan jurnal umum nih, dicatat di jurnal umum. Nah, setelah di jurnal umum ini, kamu pindahin kan ke buku besar. Nih, buku besar nih paling bawah nih, yang banyak nih. Nih, ini buku besar, jadi dikelompokkan nama-nama akun berdasarkan transaksinya. Nah, ini nih. Kas, ya yang ada di buku jurnal umum dipindahin semua ke sini nih, tanggal berapa, dari jurnal mana, terus dihitung saldonya berapa, ada penambahan atau pengurangan atau tidak. Nah, ini juga jangan lupa, kalau misalkan di buku besar ketemu misalkan saldonya debit dan ada ketemu debit, berarti dia ditambah saldonya ya. Kalau misalkan satu di sini nih, ini kan debit, ini kredit, berarti itu dikurangi ya. Kalau ketemu berarti yang kedua, kalau beda debit berarti dikurangi nih. Atau kebalikannya, kredit. Nah, ini kebalikannya nih, dikurang. Kalau sama-sama di kredit, sama berarti di jumlah. Nah, ini juga jangan lupa ya, untuk menghitung saldo di buku besar ini nih. Nah, dari buku besar, kamu pindahin, kamu jumlahkan, baru dimasukkan ke ada namanya daftar saldo sebelum penyesuaian. Nah, ini kemarin. Nih, daftar saldo sebelum penyesuaian. Ya, saldo-saldo yang sudah dihitung di buku besar, dipindahkan ke sini. Dari sini, proses berikutnya itu ada proses yang namanya summary atau yang namanya itu pengiktisaran. Nah, ini nih summary itu ini nih mulai dari sini nih, iktisar, summary atau rangkuman, ya. Nih kan kas nominalnya berapa dan sebagainya di sini nih. Nah, tapi ini belum menunjukkan angka yang sebenarnya. Makanya namanya kan sebelum penyesuaian perlu disesuaikan. Makanya muncullah jurnal penyesuaian, menyesuaikan tapi nggak semua akun, ya. Cuman akun-akun tertentu saja yang harus disesuaikan. Contohnya akun perlengkapan, aset peralatan, kendaraan, utang yang masih harus dibayar, sewa yang harus dibayar di muka dan sebagainya. Nah, itu dihitung, dicatat di jurnal umum. Jurnal penyesuaian, bukan jurnal umum ya, di jurnal penyesuaian kayak gini nih. Ya, menghitung perlengkapan, hitung yang terpakainya berapa, jadiin beban. Nih, udah nih contohnya sama kan. Terus kalau misalkan aset berbentuk peralatan dan kendaraan, biasanya ada yang namanya penyusutan. Perusahaan akan menetapkan penyusutan, maksudnya supaya ini kalau misalkan nanti ada peralatan atau kendaraan yang akan diganti, istilahnya sudah disisihkan dulu biayanya, ya dihitung misalkan mau per tahun kayak mau per bulan, nah ini dihitung nih, disisihkan tuh. Lalu nih gaji nih berhubungan dengan beban-beban yang masih harus dibayar, itu harus disesuaikan, contohnya beban gaji ya, berhubungan dengan utang gaji kan harus dibayar nih ya. Masa karyawan kerja kamu lupa bayar, kamu nggak bayar kan, nggak boleh begitu ya. Terus yang terakhir ada nih ya, sewa atau misalkan aset yang apa ya namanya, pembayaran diterima di muka atau pembayaran di muka. Nah, ini catatnya salah satu aja ya, nggak usah dua-duanya. Kemarin ada dua-duanya kayak begini nih.
Pilih aja salah satu, bener kok dua-duanya, nggak usah dua-duanya. Kalau kamu catat dua-duanya, ini kalau dijumlah double jadinya ini. Salah. Ya, catat aja salah satu mau jadi beban atau jadi harta. Kalau saya lebih prefer mending jadi beban aja karena sudah dipakai nih. Misalkan ini sudah dipakai 3 bulan, ya udah hitung aja udah 3 bulan berapa dikurangin aja. Ya. Kalau catat sebagai harta ya kebalikannya, berarti yang belum terpakai berapa lama. Udah dari jurnal penyesuaian ini masukkan lagi ke buku besar, ya. Buku besar buat lagi. Nah, lalu ada namanya nih daftar saldo setelah penyesuaian nih ya. Nah, masuk ke sini. Setelah disesuaikan dihitung di buku besar, saldonya kan pasti ada perubahan. Masuklah ke sini. Nah, baru dari sini ini yang jadi dasar laporan keuangannya nih, daftar saldo setelah penyesuaian. Itu pasti sudah berurutan nama akunnya nih dari kas, utang, modal, pendapatan, dan beban pasti sudah berurutan ini. Kalaupun memang harus menuliskan si kodenya atau si nomor akunnya, itu juga pasti udah berurutan. Nih, kayak gini nih. Kalau misalkan ada juga yang dia menuliskan kode akunnya, pasti sudah berurutan kayak begini. Aset diawali dengan nomor 1, utang nomor 2, ya, modal nomor 3, pendapatan 4, beban 5. Ini pasti udah disusun sama seperti ini. Karena ini untuk mempermudah kamu membuat laporan keuangan. Ya. Sebelumnya ada yang namanya kertas kerja atau neraca lajur. Nah, itu juga sama tuh neraca lajur, dasar dibuatnya dari mana? Dari sini. Sebelum membuat laporan keuangan kan ada neraca lajur dulu tuh. Neraca lajur dibuat nih. Dibuat berdasarkan data tadi. Karena itu cuma tinggal memindahkan saja, terus dihitung. Nih. Data yang ada di daftar saldo sebelum penyesuaian tinggal dipindahkan ke sini, lalu yang di jurnal penyesuaian dipindahkan juga, sama yang setelah penyesuaian dipindahkan juga ke sini. Baru sisanya buat kita menghitung laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, ini sebetulnya tahap pengiktisaran lah, artinya summary lah. Jadi kita sebetulnya dengan membuat laporan neraca lajur ini udah tahu sih sebenarnya labanya berapa, jumlahnya berapa. Tapi ini jadi dasar sebelum ke tahap pelaporan, yaitu laporan atau menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, sama posisi keuangan ya. Ada satu lagi sebetulnya. Satu lagi itu laporan arus kas, tapi jarang digunakan, jarang dibuat kalau laporan arus kas. Ya, kenapa? Karena itu nanti, tapi sih memang harusnya dibuat ya, karena itu bagaimana menghitung uang cash yang ada, ya, uang cash yang ada yang dimiliki oleh perusahaan itu berapa banyak. Nih, contohnya ini nih, dihitung bener nggak yang ada nih. Ini kan uang kasnya 21.600 nih. Ini uang kasnya ya. Nah, ini dipastiin bener nggak uang cash yang ada, uang tunai yang ada di perusahaan itu senilai segini. Yang bisa dilihat, dipegang, dan dihitung bener kan nilainya segini. Jadi ini hanya laporan arus kas itu menghitung kas masuk dan kas keluar. Kas masuk artinya kita mendapatkan uang cash dari transaksi apa aja. Kas keluar itu ketika kita mengeluarkan uang, ya, untuk pembayaran dan sebagainya. Nah, itu dihitung. Cuman istilahnya kalau dalam akuntansi, si laporan arus kas ini kan perputarannya tinggi, artinya penggunaan uang cash itu sering, ya, kalau dalam akuntansi itu kalau perputaran asetnya itu tinggi seperti kas, ya, sehari kan bisa berapa banyak transaksi kan, kas masuk, kas keluar dan sebagainya. Nah, itu memang biasanya ya tetap bisa dilakukan, tapi nggak nggak sering juga karena butuh waktu lah ya. Kalau transaksinya cashless gitu, cash bisa juga dihitung agak susah gitu. Apalagi kalau perusahaan dagang gitu. Bayangin aja kamu itu misalkan contoh kalau perusahaan dagang macam supermarket lah, Chandra tuh. Sehari itu yang pakai uang cash bisa berapa juta orang di situ yang transaksi.
Dan kamu harus hitung itu semua, kan itu membutuhkan waktu yang agak lama tuh, ngeceknya dan sebagainya. Jadi memang biasanya kalau laporan arus kas sih jarang, tapi memang yang pasti di tiap tahun lah ya, bisa per tahun atau minimal per 3 bulan, itu harus dicek per triwulan atau per semester atau per tahun. Nah itu untuk arus kasnya bisa dihitung supaya ngontrol uang kas, karena biasanya bakal sering terjadi kecurangan di uang kas. Ya banyak misalkan yang ngambil uang kas gitu, atau misalkan korupsi ya di perusahaan itu ngambilnya dari uang kas. Kenapa? Karena nggak ketahuan. Di laporan keuangan terteranya bener nih 21.600.000. Tapi bener nggak buktinya ada, fisiknya ada nggak 21.600.500. Nah itu yang harus dicek. Banyak yang tidak ngecek, akhirnya inilah apa kecolongan lah istilahnya gitu ya. Nah, perlu dicek makanya. Nah setelah itu buatlah laporan keuangan. Setelah laporan keuangan selesai, baru tahap berikutnya itu baru ada yang namanya itu tahap penutupan. Nah itu tahap terakhir tuh ya, yang dibuat nanti itu jurnal penutup dan jurnal pembalik istilahnya itu tuh. Ada yang namanya jurnal penutup, ada yang namanya jurnal pembalik, 2 jurnal lagi yang akan kita buat. Sebentar kok, itu nggak semua akun juga kan sudah dihitung. Nih ya, nanti minggu depan lah ya, berarti kan masih ada pertemuan terakhir nih minggu depan ya. Menyusun siklus penutupan akuntansi perusahaan jasa. Ada nanti menyusun jurnal penutup dan jurnal pembalik namanya. Itu kalau di worksheet juga ada ya, di paling bawah tuh. Paling bawah banget. Setelah laporan keuangan, nih kan setelah laporan keuangan nih, beres. Nah ini nih ada namanya jurnal penutup namanya judulnya. Jurnal penutup dan satu lagi jurnal, ada daftar saldo penutup sama jurnal pembalik. Nah ini tinggal sisa 3 lagi nih yang akan kita buat ya, minggu depan lah selesai nih. Karena ini sedikit nih yang dicatat sedikit kalau yang di jurnal penutup, nggak semua transaksi ditutup ya. Nanti menyusun jurnal penutup sama menyusun jurnal pembalik ya. Yang ditutup nanti cuman akun pendapatan, akun beban, ada akun ikhtisar laba rugi dan akun modal. Ini yang ditutup cuman ini doang nih, akun pendapatan, akun beban. Ada namanya akun ikhtisar laba rugi untuk menutup nama akunnya ya. Dan akun modal. Jadi cuman 4 yang ditutup. Pendapatan, beban, modal, sama ada di dalam modal ini kan ada prive tadi itu, price. Ini juga dihitung. Nah, ini cuma 4 ini aja yang kita tutup. Kenapa harus ditutup? Ya karena kan sudah dihitung. Pendapatan beban sudah dihitung, penambahan bebannya udah tahu tadi kan, jadi nggak usah dihitung lagi. Kalau dihitung lagi double nanti. Jadi ini harus ditutup, diselesaikan istilahnya gitu ya. Tapi minggu depan lah ya. Sekalian semuanya jurnal penutup dan jurnal pembalik. Gitu. Silakan kalau ada yang masih ada yang mau bertanya ya. Terutama mengenai jurnal penyesuaian dan laporan keuangan ya. Karena itu saya sekali lagi bilang, nanti mites ya itu, esainya itu. Esainya nggak ada teori, ngitung semua itu. Ya, dari jurnal penyesuaian, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, sama jurnal penutup. Nah itu, satu rangkaian. Terus waktunya berapa ya biasanya? 2 jam ya? 90 menit ya? Selesailah harusnya 90 menit. Ya, tadi juga kan bahas laporan keuangan, 2 laporan keuangan, sejam kurang lah ya, bisa lah selesai. Oke lah ya, ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum kita tutup, kita sudahi hari ini. Ya, nanti baru kita lanjut lagi minggu depan lah ya. Yang penting diperhatiin aja, lihat lagi materinya, baca lagi, supaya nggak salah nanti ya. Oke ya, makasih ya, Jartov ya. Ketemu lagi minggu depan berarti ya, hari Selasa, sekali lagi pertemuan sebelum ke midtest.
Good afternoon semuanya. Selamat siang. Thank you, Pak. Thank you. Thank you, Pak. Bye.